Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Jadi hari ini aku mau bakal ceritain pengalaman horor aku waktu aku mau melahirkan anak aku yang kedua, si Alivia. Ya, oke. Jadi kejadiannya waktu itu di tanggal 12 Juli 2020, malam hari jam 8 malam. Aku udah ngerasain nyeri di perut aku. Tapi nyerinya bukan nyeri kontraksi, melainkan dikarenakan dulu sebelum anak aku si Alivia ini lahir, aku punya anak satu lagi yang pertama namanya Rada. Nah, Rada ini punya adik dan dia tuh lahirnya sesar karena plasenta previa. Yang nggak tahu plasenta previa itu bisa cek ya, itu ari-arinya berada di bawah. Jadi aku waktu itu harus diangkat bayinya karena pendarahan terus menerus. Alhasil aku operasi. Nah, mau nggak mau yang Alivia ini juga harus operasi. Dikarenakan waktu itu aku merasakan nyeri karena tendangan-tendangan Alivia waktu di dalam perut itu sangat sakit. Nah, aku pergi ke bidan untuk ngecek. Kenapa aku harus ngecek? Karena saat itu usia kandunganku masih 8 bulan. Baru masuk 8 bulan, belum 9 bulan. Makanya aku selalu konsumsinya itu obat pereda nyeri yang selalu dikasih sama dokter. Tapi malam itu nyerinya udah nggak tertahankan lagi. Jadi aku memang harus ke bidan secepatnya. Perjalanan dari rumah aku ke bidan itu sekitar 5 menit aja. Nah, saat itu yang datang ke bidan itu aku, suamiku, sama anakku yang pertama, Rada. Suasana klinik emang malam itu tiba-tiba nggak tahu kenapa sepi aja gitu loh. Biasanya ya ada yang lahiran, ada yang bawa anaknya imunisasi gitu ya, ada yang macam-macam lah. Pokoknya biasanya rame gitu. Nah, nggak tahu kenapa malam itu masih jam 8 malam suasananya sepi. Nah, di situ aku udah datang sama suami aku, tapi ternyata masih ada satu pasien di dalam kan, bawa anaknya mau periksa gitu. Alhasil aku nunggu dulu sama suami aku sama Irada. Nah, sambil nunggu itu, kebetulan di sisi lorong nih, kalau posisinya aku duduknya kayak gini, jadi di sebelah sini itu ruangan klinik pemeriksaan. Di sebelah sisi kiri aku itu ada beberapa mainan, alat ukur tinggi. Nah, ada perosotan plastik lah di situ. Anak aku langsung main ke sana. Jadi tanpa perlu izin, soalnya dia langsung lari masuk itu karena jarak antara tempat duduk aku sama tempat perosotan itu cuma 5 langkah aja. Jadi aku masih bisa ngawasin. Biasanya kalau dia terlalu jauh mainannya dia pasti izin sama aku ya. Nah, tiba saatnya giliran aku yang masuk. Nah, jadi posisi klinik tuh kayak gini. Jadi pintunya itu masih bisa ngadep ke arah anak aku main. Posisinya dibuka aja biar suamiku juga ngontrol dia main gitu ya. Nah, suami aku ikut masuk. Aku waktu diperiksa masih segelintiran sih ngedengar kok Rada mainnya ini ya asik banget gitu loh, padahal dia mainnya sendiri. Saat itu bener-bener sendiri, nggak ada satupun orang yang ada di luar untuk nunggu bidannya lagi gitu. Jadi bener-bener cuman aku, suamiku, sama Rada. Udah diperiksa, alhasil bidan nyuruh aku langsung ke rumah sakit aja, takutnya ada kenapa-napa, biar dari pihak rumah sakit langsung bisa memberikan tindakan secara cepat gitu ya. Klinik itu ke rumah sakit itu menempuh waktu hampir 25 menitan ya, 25 menitan di area Gatsu. Orang-orang Bali pasti tahu rumah sakitnya, rumah sakit BR ya. Jadi bukan rumah sakit yang berhantu, memang perjalanan kitanya ini. Jadi rumah sakitnya nggak berhantu. Selama perjalanan itu aku udah pegang-pegang perut, tapi Rada ini selalu bilang gini, Umi, itu temen Rada tuh kayak Superman ya, katanya gitu. Kok bisa dia terbang ikut Rada, katanya gitu. Nah, karena posisi aku lagi benar-benar kesakitan perut, terus aku nggak ngeh dia ngomong apa. Dia ngoceh-ngoceh lah sama abinya. Kita kan posisi naik sepeda motor nih, dia di depan, abinya baru aku. Sampailah kita di IGD, aku langsung dibawa ke ruangan khusus untuk ibu-ibu hamil sama melahirkan. Sampai tengah malam itu, nggak tengah malam sih, sekitar jam 10 malam itu aku bilang gini, aku manggil suami aku AA. Mending Rada dibawa pulang aja, tidur di sana, aku gituin, karena waktu itu posisi masih ini ya, riuh-riuhnya COVID-19. Nah, akhirnya suami aku ngajak Rada pulang sambil ngebawa barang-barang untuk persiapan nginap di rumah sakit. Nah, selang beberapa waktu suami aku udah datang. Terus keesokan paginya, tanggal 13 Juli, mau tidak mau dikarenakan sakitku itu udah sakit banget, tapi bukan sakit kontraksi, tapi karena tendangan aktif dari bayi di dalam perut aku itu kuat sekali, takutnya luka dalam SC yang dahulu itu retak. Jadi mau nggak mau kita harus SC. Oke, udah SC segala macam. Alhasil maghrib
aku udah nyantai sama suami di ruangan. Nyantai di ruangan, anak aku udah ngechat nih, Umi, ini loh, Rada ada teman. Terus aku bilang, iya, ngapain temennya, suruh pulang aja, soalnya udah malam, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, Rada, ini loh temannya nggak mau pulang Umi, aku udah bilang Umi aku nanti marah kalau kamu nggak pulang, kamu nggak dicari ibumu kah, katanya gitu. Terus teman Rada bilang, enggak kok, nggak apa-apa, kayak gitu. Aduh, aku nggak simpen chatnya sih, karena setelah itu Rada ngefoto, kirim foto ke aku, kursi kosong ini, aku merinding, kursi kosong. Nah dia chat aku kan pakai WA neneknya ya, kursi kosong itu difoto sama dia, dikirim ke WA aku langsung. Terus dia bilang gini, nih Alfanya suruh pulang. Aku udah tek, kok dia ngirim gambar kursi kosong sih gitu. Oke deh, aku biasa aja karena lagi seneng-senengnya aku udah habis operasi gitu ya, bakal ketemu si baby. Tapi baby nggak langsung boleh ketemu karena harus 3 hari di ruangan bayi. Itu udah tadi karena covid, mungkin takut tamu pada datang gitu ya, takut tamu pada datang ngeliatin langsung pegang-pegang, sentuh-sentuh. Jadi rumah sakit memang benar-benar ngejaga ketat persalinan saat itu. Nah keesokan harinya Rada udah datang. Ini keesokannya lagi ya, Rada udah datang ngobrol-ngobrol. Dia nggak ada cerita tuh tentang teman-temannya. Tapi terus dia bilang gini, masa Umi, teman Rada tadi katanya mau ikut ke sini, mau lihat Umi, katanya gitu. Aku juga nggak ngeh kan ya waktu itu. Dia kan datang sama omahnya. Omahnya cuma celingikan ketawa aja. Ih ngapain ikut ke sini, aku bilang kayak gitu. Ngapain temannya ikut ke sini, nggak boleh kan ini covid. Ini aja Rada juga nggak boleh tidur sini, dimarahin sama petugas rumah sakit. Terus udah dah, abinya datang kerja, gantian kan Rada pulang sama omahnya. Pas malam-malam habis maghrib itu, ibuku yang di Kalimantan itu telepon, tapi teleponnya tuh via video call. Nah ibu aku bilang kayak gini, Min, kamu BPJS kelas 1 ya? Terus aku bilang, iya mah, kenapa? Coba dong lihat ruangannya, biasanya kalau BPJS kelas 1 kan di Kalimantan tuh dapatnya jatahnya berdua. Enggak kok mah, ini dapatnya ruangan sendiri, alhamdulillah luasan ruangannya. Nah saat ibu aku minta diputer kameranya diputerin gitu loh, mau ngeliat sekeliling ruangan gimana sih, bagus nggak sih ruangannya kalau di Bali. Terus aku puter lah kamera, posisi saat aku muter kayak gini, kaki suami aku rebahan di bawah, tapi kakinya pas banget nih ke dinding, lagi nyenderin kakinya ke dinding, tau gak sih, kayak posisi senam gitu. Nah terus ibuku bilang gini, Minda Rada itu nggak usah diajak nginep ya, soalnya kan covid, rumah sakit, takutnya ketularan lah, inilah itulah. Iya kok mah, enggak, dia di rumah sama neneknya. Terus ibu aku nyeletuk gini, kamu bohong ya sama mama? Terus aku bilang, bohong apanya mah, kan udah dibilang Rada itu disuruh pulang aja, nggak usah nginep. Itu ngapain Rada gelantungan di kaki Mori? Mah di sini nggak ada siapa-siapa selain kita berdua. Enggak, mama aku ngeyel, enggak, itu lo masih ada gelantungan meluk-meluk kakinya Mori. Saat itu aku langsung ngeliatin Mori, dan Mori langsung masih tetap ngini sambil nginiin kerjaannya ya, pegang HP. Cuman dia berusaha pura-pura biasa aja. Oke, alhasil besoknya pagi aku masih belum bisa ketemu nih, masih belum boleh ketemu ngeliat bayi, karena kalau aku mau ngeliat bayi harus aku yang datang ke ruang bayi, dan aku harus udah bisa jalan waktu itu. Ceritalah suami aku mengenai temannya si Rada yang baru ini. Oke, akhirnya nggak berapa waktu, selang berapa menit Rada datang sama omahnya biar gantian gitu kan kerja, abinya kerja, omah sama Rada ngejagain aku. Aku ceritalah sama Rada, teman baru Rada itu namanya siapa? Terus Rada bilang gini, namanya Alvan, temannya Rada itu bule, matanya biru, cakep. Tapi kalau malam-malam kalau Rada suruh pulang, mukanya tiba-tiba berubah, terus kayak ada darahnya gitu loh Mi, di kepalanya gitu. Terus aku merinding. Oke, udah. Terus aku bilang gini, sekarang Alvan masih ada di rumah, tapi katanya nanti kalau Umi datang Alvan pulang. Terus Alvannya gangguin Rada. Enggak kok Mi, Alvan baik kok, cuman itu aja minta main terus, Rada kan capek digituin. Terus aku tanyalah, Rada, Alvan itu ngikutin kita dari mana? Terus Rada bilang, dari yang di bidan itu loh, dia di situ terus ikut main sama Rada, naik perosotan. Terus
dia ngikutin kita waktu kita ke rumah sakit. Makanya Rada bilang, hebat ya Hore, hebat ya Alvan itu, mungkin papahnya Superman, soalnya Alvannya bisa terbang ngikutin kita di atas kepalanya Umi sama Abi. Oke, sejak saat itu akhirnya aku bisa ngeliatin baby, bisa pulang dan pulang ke rumah. Terus Rada bilang, Umi, Alvannya udah pulang, dia nggak kesini lagi katanya, soalnya Rada udah ada Umi. Kemarin kan Umi nggak ada, jadi Alvan yang temenin katanya gitu. Ya aku udah syukur aja masih ternyata masih ada yang begitu, tapi yang baik gitu ya, nggak nakut-nakutin anak aku, nggak ngerusuh, nggak iseng, nggak jahil, emang bener-bener ngejaga sama ikut main aja gitu ya. Oke, sekian kisah dari aku. Jangan lupa like dan subscribe channel aku, dan tunggu video-video aku lainnya ya.